Bila diminta menuliskan wish list atau daftar keinginan hati kita kepada Tuhan, maka akan ada begitu banyak mungkin yang kita tuliskan. Ada keinginan untuk mendapat berkat, keinginan untuk sembuh dari penyakit, keinginan untuk mendapatkan rejeki, keinginan untuk lulus ujian, atau keinginan untuk mendapatkan pekerjaan atau selesai dari masalah. Dan berbagai macam wishlist kita akan menjadi penuh dengan berbagai macam keinginan. Wajar sekali karena manusia terlahir dengan adanya keinginan di dalam hidupnya. Itu yang menandakan dia manusia. Namun yang menjadi perkara penting adalah ketika manusia hidup di dalam dosa dan disetir oleh dosa, maka keinginan hatinya justru sudah menjadi sebuah keinginan yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Dan disinilah sebenarnya pergumulan dan pergulatan iman seseorang terjadi di dalam menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena keinginan hatinya seringkali bertolak belakang dengan keinginan Tuhan untuknya. Karena ada yang tidak nyambung ini, maka seringkali terjadi konflik. Seringkali terjadi sebuah protes, di mana apa yang kita inginkan, kita tidak terima dan kita marah kepada Tuhan dengan mengatakan, mengapa saya dapat yang tidak seperti saya ingini? Atau kita juga bisa menjadi protes kepada Tuhan untuk lalu kemudian merasa Tuhan tidak adil atau tidak memperhatikan hidup kita. Keinginan demi keinginan yang terus kita panjatkan kepada Tuhan sesungguhnya menjadi satu catatan penting untuk supaya kita mundur sejenak dan memeriksa segala keinginan-keinginan kita. Dan yang satu hal lagi kita perlu ketahui bahwa memang tidak selalu keinginan yang kita minta kepada Tuhan dipenuhinya. Dia bisa untuk tidak memenuhinya dengan satu maksud, yaitu bahwa dia ingin kita lebih dari keinginan-keinginan kita. Dan inilah yang disebut berkat yang tersembunyi atau berkat yang tersamar. Kita juga tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dari Tuhan, karena Dia menginginkan kita lebih dari yang kita ingini. Saya Nicholas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Mazmur pasal 10 ayat 3 dan 17 sampai 18 tentang keinginan hati. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Mazmur 10 ayat 3, di situ dikatakan bagaimana orang fasik dan orang loba yang memuji-muji keinginan hati mereka sendiri. Atau dengan kata lain mau dikatakan sekaligus alat periksa diri kita bahwa pada dasarnya kita di dalam dosa dan segala kefasikan yang kita miliki, kelemahan yang kita punyai, kita seringkali memuji-muji keinginan hati kita dan itu menjadi barometer untuk lalu kita mengukur kebaikan Tuhan. Kita ukur kebaikan Tuhan dengan keinginan hati kita. Kalau keinginan hati kita dipenuhi, oh Tuhan maha baik. Tapi kalau keinginan hati kita tidak dipenuhi, oh sorry, Tuhan tidak baik buat saya. Dan pada saat itu sebenarnya kita sedang menolak Tuhan. Karena yang kita puja-puji adalah keinginan hati kita tanpa mengerti keinginan hati Tuhan. Makanya dikatakan orang loba mengutuki dan menista Tuhan. Yang berarti tidak mempedulikan keinginan Tuhan, tidak mengerti apa yang sebenarnya Tuhan ingini dari kita. Karena selalu panjatkan doa untuk memohonkan apa yang dia inginkan kepada Tuhan dan dari Tuhan, tetapi tidak memahami apa yang Tuhan inginkan dari kita. Dan sebaliknya di bagian akhir dari Mazmur 10 ayat 17-18, orang-orang tertindas justru keinginannya didengarkan oleh Tuhan. Dan jawaban Tuhan itu sebenarnya bukan sekedar bicara keinginan orang yang tertindas, karena jawaban Tuhan bukan mengatakan bahwa aku akan berikan seluruh keinginanmu. Tapi dikatakan Tuhan menguatkan hati mereka, Tuhan pasang telinganya kepada mereka, memberi keadilan kepada mereka.
Dan ini merupakan satu yang Tuhan tuju dan sesuai dengan apa yang Dia ingini, yaitu bahwa umatnya itu terperhatikan oleh cintanya. Umatnya itu sungguh dikuatkan hatinya. Tuhan mendengarkan dia. Perhatikan, Tuhan bukan tidak menggubris keinginan-keinginan orang yang meminta kepada Tuhan, tapi justru Tuhan lebih fokus dan lebih datang untuk melihat kepada pribadi orang yang menginginkan itu. Dia inginkan pribadi jauh lebih penting, jauh lebih besar daripada dia memenuhi keinginan-keinginan para pribadi itu. Ini yang sebenarnya harus kita garis bawahi di dalam hubungan kita dengan Tuhan dan dalam menilai berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan tidak selalu diberikan lewat segala keinginan kita terpenuhi, tapi juga saat segala keinginan kita tidak terpenuhi dan Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita inginkan. Sesungguhnya Dia mau mendatangkan kepada kita satu berkat yang lain. Satu berkat yang disamarkan dalam bentuk apa? Dia ingin kita lebih dari segala keinginan-keinginan kita. Dia ingin pribadi kita. Dia ingin hati kita yang terkuatkan lebih dulu sebelum sekitar dan sekeliling kita menjadi beres. Dia mau bereskan kita lebih dulu sebelum Dia mau bereskan segala persoalan hidup kita. Dia pasang telinganya kepada kita dan Dia fokus kepada kita sebelum Dia urusin segala kekhawatiran dan kecemasan kita. Dia kuatkan hati. Inilah cara Tuhan bekerja. Yang Dia ingini adalah hati kita. Yang Dia ingini adalah hidup kita. Yang Dia ingini adalah jiwa kita, untuk kita berserah sepenuhnya kepadanya. Dan karena kita memahami apa yang Dia inginkan, bukankah harusnya kita lebih berserah lagi, menyerahkan diri, hati, hidup kita, jiwa kita sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan yang jauh lebih besar dari segala macam keinginan-keinginan kita. Karena keinginan kita bisa salah. Keinginan kita bisa saja menjadi sebuah keinginan yang untuk memenuhi atau memuaskan kemauan kita semata, hasrat jiwa kita saja, tapi tidak memandang bahwa Tuhan punya hasrat yang jauh lebih mulia untuk kita. Tuhan punya rencana dan rahasia yang jauh lebih indah, jauh yang lebih baik buat kita, dan jauh lebih benar tentunya untuk kita menjadi pribadi yang kokoh dan tangguh. Karenanya saat dimana apa yang kita minta, yang kita inginkan tidak Tuhan berikan, jangan buru-buru mengatakan Tuhan tidak memberkati kita. Dia justru sedang memberkati kita lewat cara Dia tidak memenuhi keinginan kita, karena Dia justru ingin memenuhi hidup kita dengan kasih-Nya, ingin memenuhi hidup kita dengan kekuatan daripadanya, ingin memenuhi hidup kita dengan iman yang kepadanya, dan ingin memenuhi hidup kita dengan pengharapan di dalamnya, serta memenuhi hidup kita dengan segala apa yang kita perlukan, seturut dengan kemurahan dan pemahaman Tuhan yang paling dalam tentang kita. Pahami yang Dia ingini dan hiduplah di dalam apa yang Dia ingini. Muliakanlah Dia dengan sungguh menyadari bahwa Tuhan tidak pernah berhenti memberkati kita, bahkan saat yang kita ingini tidak terpenuhi. Tuhan mengasihi kita sekalian. Tuhan selalu menjaga hidup kita. Amin.